Halo, apa kabar sahabat Trisula? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik bersama keluarga. Kali ini kami akan membahas pesan rahasia Bung Karno kepada Guntur sebelum meninggal dan detik-detik kepergian sang proklamator untuk selamanya. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto menjadi saksi bisu detik-detik terakhir kehidupan sang proklamator Soekarno-Hatta. Di penghujung hayat, kisahnya tak seindah jasa-jasanya untuk kemerdekaan Indonesia. Bung Karno wafat tanpa perlakuan yang layak dan penghargaan dari bangsa yang ia merdekakan. Semangatnya sudah hilang bertahun-tahun sebelumnya, saat Jenderal Soeharto menahannya di Wisma Yaso Soekarno. Diasingkan dari rakyat yang dicintainya. Bahkan, keluarganya pun dipersulit untuk menjenguknya. Beliau wafat di ruang perawatan RSPHD Gatot Subroto pada Minggu 21 Juni 1970 pada pukul 07.17 waktu Indonesia bagian Barat. Akibat mengidap komplikasi ginjal, gagal jantung, serta sesak nafas dan rematik. Sebelumnya, Bung Karno dikucilkan dan dilarang menginjakkan kaki di Jakarta. Ia tinggal di Istana Bogor. Kemudian pindah ke Istana Batu Tulis. Di dalam buku yang berjudul Insinyur Soekarno Karya Wahyu Dijajah, tertulis bahwa sakit yang diderita Soekarno sejak Agustus 1965 semakin parah. Ia kemudian memohon kepada Soeharto agar diizinkan kembali ke Jakarta melalui putrinya Rahmawati. Setelah mendapatkan izin dari Soeharto, Bung Karno akhirnya pindah ke Wisma Yaso atau sekarang Museum Satria Mandala dengan status tahanan. Dan pengamanan terhadap sang proklamator diperketat. Alat sadap dipasang di setiap sudut rumah, dan tidak ada seorang pun yang boleh menjenguknya. Guntur Soekarno Putra harus memikul tanggung jawab yang besar ketika bapaknya, Presiden Soekarno, meninggal dunia. Ia tidak saja harus menjadi pengganti peran ayah bagi adik-adiknya, tetapi juga siap menjalankan peran sebagai anak Bung Karno tertua. Selama menjadi putra Bung Karno, banyak pesan yang telah dibenamkan Bung Karno di otak dan di hatiku, begitu tuturnya. Di buku yang ditulis oleh Guntur, yaitu Bung Karno Bapakku, Kawanku, Guruku, diceritakan pesan terakhir tentang Bung Karno. Setelah itu tidak ada pesan lagi hingga ayahnya meninggal dunia pada 21 Juni 1970. Berikut pesan terakhir rahasia Bung Karno kepada Guntur. Engkau adalah anak sulung putra Fajar, sebab bapakmu dilahirkan pada waktu Fajar menyingsing. Fajar 6 Juni yang sedang merkah di ujung timur. Dan engkau yang lahir di tahun keberanian juga. Menjelang fajar tanggal 3 November pada saat itu, hegemoni kekuasaan Jepang semakin suram sinarnya. Seperti halnya bapakmu, engkau pun pantas menyambut terbitnya matahari. Jadilah manusia yang pantas menyambut terbitnya matahari. Ingat, yang pantas menyambut tepinya matahari itu hanya manusia-manusia abdi Tuhan, manusia yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Karena itu, jangan cengeng. Buktikan kepada setiap orang yang menatapmu bahwa engkau memang pantas menjadi anak sulung Soekarno, kata Bung Karno. Ekspresi sikap Guntur pasca meninggalnya Bung Karno adalah sikap terbaik, termasuk jika akhirnya ia memilih untuk tidak terjun ke gelanggang politik.
Akan tetapi, dengan sikapnya itulah kemudian ia dan adik-adiknya relatif bisa bertahan hidup di rezim Soeharto. Sebuah rezim yang telah menggulingkan bapaknya. Tidak hanya dilengsarkan dari jabatannya, tetapi juga dikurung atau dikucilkan di Wisma Yaso, tanpa bacaan, tanpa teman, tanpa keluarga semuanya. Soekarno sekarat pada 16 Juni tahun 1970, dilarikan dari Wisma Yaso dan ditempatkan dalam sepetak kamar dengan penjagaan berlapis di lorong rumah sakit. Kondisi Bung Karno semakin buruk setiap harinya. Kesadarannya pun menurun. Pada Sabtu 20 Juni 1970, pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat dia mengalami koma. Keesokan harinya, Dr. Mahar Marjono kemudian menghubungi anak-anak sang putra Fajar dan menyuruhnya mereka datang. Tampak di situ ada Guntur, Megawati, Sukmawati, Guruh, dan Rahmawati. Mereka hadir di rumah sakit pada hari Minggu 21 Juni tahun 1970 jam 06.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pada jam 07 waktu Indonesia bagian Barat, Dr. Mahar membuka pintu kamar sang proklamator. Anak-anaknya langsung menyerbu masuk ke ruangan perawatan dan memberondong Dr. Mahar dengan pertanyaan-pertanyaan. Namun, Dr. Mahar tidak menjawab, ia hanya menggelengkan kepala. Pada pukul 07:08, petugas mulai mencabut selang makanan dan alat bantu pernapasan dari tubuh Soekarno. Anak-anak Soekarno kemudian mengucapkan takbir melihat kondisi sang ayah. Megawati membisikkan kalimat syahadat ke telinga ayahnya. Sebelum kalimat itu selesai, sang proklamator dengan pelan berbisik menyebut nama sang pencipta. Allah, Allah, bisik Soekarno pelan seiring hembusan napas terakhirnya. Dan terdengar suara tangisan pecah dari ruang kamar Soekarno. Pada pukul 07.17 waktu Indonesia bagian Barat, sang proklamator telah menghadap sang pencipta. Dan berakhirlah tugas sang putra Fajar sebagai penyambung lidah rakyat. Sebelum wafat, Soekarno sempat menjenguk Hatta di rumah sakit. Hatta menyapa sahabatnya. "Hai, apa kabar kamu?" Dengan penuh kesedihan, Soekarno tak kuasa menahan air mata ketika melihat sahabatnya datang. Ia membalas sapaan itu dengan bahasa Belanda yang artinya, "Senang bertemu denganmu." Keduanya kemudian saling berjabat tangan dengan erat dan sangat lama. Sambil bergandengan tangan, Soekarno dan Hatta mengenang masa-masa keduanya saat menghadapi kolonialisme. Kini Soekarno merdeka dari penjagaan tembok-tembok tinggi, alat penyadap dan para interrogator. Kini ia telah bebas karena tugasnya telah berakhir, memerdekakan bangsa ini. Namun, bangsa ini berutang besar kepada sang proklamator untuk mengisi kemerdekaan ini, menjadikan bangsa ini maju dan sejahtera seadil-adilnya. Sahabat Trisula, demikian kisah detik-detik terakhir dan pesan kepergian sang putra Fajar sebagai sang proklamator. Dan jika konten ini bermanfaat bagi sahabat, tolong di-subscribe, komen, dan like. Sebagai penutup, tetap semangat jaga diri dan keluarga. Salam Rahayu Trisula Bali.